Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ustaz dan guru yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini menjelang siang. Kita akan mengikuti sosialisasi dari teman kita untuk menjadikan tugas kepada beliau, yaitu tugas terakhir. Dia akan memberikan sosialisasi kepada teman-teman agar apa yang dia sampaikan kepada Bapak Ibu dapat bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Kemudian mudah-mudahan kepada Ibu Heni bisa berhasil untuk kegiatan sebagai guru penggerak perwakilan dari sekolah kita, agar Ibu Heni menjadi motivasi kepada kita di sekolah ini, agar guru-guru yang lain bisa mengikuti jejaknya. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan sosialisasi tentang budaya positif sebagai tugas terakhir pada aksi nyata kami modul 1. Nah, adapun materi yang akan saya sosialisasikan pada hari ini yaitu tentang budaya positif. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk pendidikan sekarang ini kita harus berpegangan pada filosofi Ki Hajar Dewantoro, di mana dalam pendidikan itu
Ibu, kita lebih difokuskan pada menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kodrat di sini yang dimaksud adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam, kita menuntun anak itu berdasarkan potensi yang dimiliki oleh anak. Baik dia potensi yang dibawa dari bawaannya ataupun lingkungan di mana anak itu berada. Kemudian untuk kodrat zaman, di mana kita sebagai pendidik dalam memberikan pengetahuan, dalam menuntun anak di kelas, itu diharapkan disesuaikan dengan perubahan zaman. Sebagaimana kita ketahui pada sekarang ini kan sudah berjalan pada keterampilan abad 21, di mana kita diharuskan menguasai IT, diharuskan menguasai aplikasi-aplikasi, dan aplikasi inilah yang harus kita terapkan di kelas. Itu yang dinamakan kita harus menyesuaikan dengan kodrat zaman. Jangan mengajar itu hanya itu tok. Disesuaikan dengan perubahan zaman itu, supaya anak-anak itu tidak ketinggalan zaman, supaya anak-anak itu ya bisa menyesuaikan keterampilan-keterampilan yang ada. Pengaruh-pengaruh globalisasi itu bisa disesuaikan dengan kehidupan anak. Nah, untuk mencapai pada pendidikan yang seperti diharapkan oleh filsafat filosofi Ki Hajar Dewantoro itu, kita harus berpegangan pada 3 prinsip Ki Hajar Dewantoro, yaitu yang pertama, ingarso sang tulodo, imadia mangun karsa dan tuturi handayani. Di mana untuk ingarso sang tulodo, di depan kita harus memberikan contoh. Jadi sikap kita harus menjadi suri teladan kepada anak-anak, karena di sini kita adalah contoh. Jadi kita anak-anak itu meniru apa yang kita lakukan. Itu di depan. Ingin dia bangun karso. Artinya di tengah kita harus memberikan semangat, memberikan arahan, ya. Anak-anak itu supaya maju. Kemudian tuturi handayani, di belakang harus mendorong. Artinya doronglah anak itu supaya jadi sukses. Kalau anak yang memiliki kemampuan di bawah, doronglah dia supaya memiliki semangat untuk sama dengan anak-anak lainnya. Nah, itu maksudnya dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian untuk mewujudkan filosofi ini, terutama di sekolah itu, kita harus mewujudkan dulu apa yang dinamakan budaya positif. Ya, budaya positif ini merupakan integritas dari disiplin positif. Kalau dulu kita kenal dengan peraturan, ada aturan di sekolah, ada aturan di kelas yang harus ditaati oleh siswa. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang kita mengarah kepada budaya positif. Nah, untuk budaya positif ini ada beberapa komponen, ya, dan dia memiliki hubungan, memiliki keterkaitan dan terintegrasi antara komponen-komponen tersebut. Nah, untuk komponennya kita lihat slide-nya. Ya, inilah budaya positif yang seperti saya jelaskan tadi. Ya, budaya positif di sekolah itu tidaklah berdiri sendiri, tapi dia untuk menciptakan budaya ajar yang baik itu, dia terintegrasi, dia saling keterkaitan dan saling berpengaruh antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Nah, komponennya yang mana? Yang ini. Ya, komponennya yang pertama ini disiplin positif, posisi kontrol, nanti komponen terakhir ya, motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Inilah komponen yang dimaksud dalam budaya positif ini. Dan budaya komponen ini tidak berdiri sendiri, saling keterkaitan, ya, saling keterkaitan.
Nah, untuk lebih jelasnya, ya kita lihat slide berikutnya. Budaya positif. Di sini budaya positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman dalam praktiknya. Ya. Jadi ini melibatkan perilaku efektif yang positif. Dalam penerapan disiplin ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku yang mereka timbulkan. Jadi tidak ada kata kekerasan ataupun sejenis hukuman kepada anak. Untuk sekarang hukuman tidak bisa lagi diberlakukan. Jadi ini budaya positif ini. Jadi dimintakan anak-anak itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakininya tanpa harus kita perintahkan kau harus ini, kau harus ini. Usahakan ada kesadaran pada diri anak untuk menyadari nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya untuk kemudian dikembangkan, baik dikembangkan oleh sekolah, guru ataupun lingkungan di mana dia berada. Berikut teori motivasi. Nah, di sini ada 3 teori motivasi mengapa anak-anak itu memperlihatkan perilaku. Ya, maksudnya di sini anak-anak berperilaku itu atau menaati suatu aturan itu ada motivasinya. Ya, ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya di sini anak-anak itu menaati aturan yang ada di sekolah itu motivasinya hanya karena tidak ingin dihukum. Motivasinya supaya dia nyaman, berada di zona nyaman, tidak ada hukuman, tidak ada peringatan dari guru. Itu maksud dari untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang berikut untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Jadi anak-anak itu melakukan perilaku itu termotivasi karena ada penghargaan, ada pujian dari guru. Ya, ini baru menyangkut disiplin positif. Anak-anak misalnya contohnya di sekolah atau di kelas, ya, anak-anak guru memerintahkan anak setiap jam ini sudah begini. Yang selalu datang cepat, ya selalu dipuji-puji di depan kelas. Yang selalu datang terlambat selalu dijadikan contoh yang tidak baik. Jadi anak-anak itu berperilaku demikian karena mereka ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pujian. Sebenarnya hal ini belum tentu bukan sesuai dengan keinginan dari Ki Hajar Dewantoro itu sendiri, di mana kita diharapkan memberikan penghargaan ataupun imbalan itu nanti misalnya ada pada kegiatan-kegiatan tertentu, bukan pada kegiatan hari-hari. Nah itu. Baru yang terakhir, motivasi anak berperilaku itu pertanyaan ini yang paling diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercayai. Jadi mereka menaati suatu aturan itu atas keyakinan mereka, tanpa takut dihukum, tanpa mengharapkan pujian, atas keyakinan mereka, oh aku ini sudah melakukan hal yang benar dan ini sangat berguna bagi diriku. Atas kesadaran mereka termotivasi untuk melakukan perilaku seperti ditampilkan pada kehidupan keseharian anak-anak. Yang berikut, hukuman dan penghargaan. Nah, ini berbicara hukuman dan penghargaan. Di sini dijelaskan, hukuman dan penghargaan itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Saya ingin tanya, kenapa dikatakan menghancurkan potensi? Coba, siapa di antara ibu-ibu yang bisa, ya, menurut pemahaman bapak-bapak ibu-ibu, mengapa dikatakan bahwa hukuman dan penghargaan itu bisa menghancurkan potensi? Coba siapa yang bisa mengemukakan? Di sini dijelaskan pula bahwa memberikan penghargaan
Oke, sudah paham? Ada komentar di sini, ada tanggapan di sini, Ibu Hilda? Jadi kalau untuk di sini disebutkan ini dan tadi di quote atau diambil dari pernyataannya dari Dian Kosen ya, di mana salah satunya disebutkan untuk hukuman dan penghargaan itu bahwa kalau kita sebagai guru ya dengan memberikan suatu hukuman atau penghargaan pada anak didik itu sebetulnya bisa menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa, nilai positif yang luar biasa buat anak kita. Tapi kalau kita memberikan suatu hukuman, itu memang betul sekali bisa untuk menghancurkan potensi untuk anak dalam proses pembelajarannya. Misalnya seperti ini, kita lihat anak itu mau untuk maju ke depan, gitu. Kita suruh anak itu untuk maju ke depan, terus pas saat dia memberikan presentasi atau apapun itu bentuk usaha yang diberikan di depan kelas, kita sebagai guru mestinya bisa memberikan suatu penghargaan dengan ya tepuk tangan, luar biasa, bagus sekali. Tapi begitu kita dengan istilahnya minta maafnya ada kekerasan verbal yang kita munculkan di saat anak itu sedang memberikan presentasinya atau menyampaikan apa saja itu di depan kelas, terus kita memberikan sebuah hukuman walaupun itu dalam bentuk verbal, dalam bentuk kalimat misalkan, wah enggak bagus banget itu mestinya kamu yang seperti itu akan betul-betul menghancurkan sehingga nantinya pada kesempatan lain itu anak akan maju ke depan lagi, nanti paling guru akan memberikan kalimat atau kata-kata yang seperti itu lagi. Jadi itu salah satu efek yang nanti akan menghambat potensi anak untuk ke depannya seperti itu. Iya, terima kasih banyak Ibu Hilda. Iya benar, memberikan hukuman sudah tidak layak untuk sekarang ini. Ya, hukuman itu ada dua, hukuman fisik dan hukuman verbal berupa kata-kata. Ya, kalau kata-kata itu sudah menyinggung anak, maka itu sudah dimasukkan pada hukuman. Kita menyuruh anak-anak untuk misalnya anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita menyuruh anak untuk menuliskan 100 kata dari kesalahan mereka itu termasuk pada hukuman fisik. Ya, kita menyuruh mereka untuk kerja seharian karena ada kesalahan, itu termasuk hukuman fisik. Dan itu sudah tidak dibenarkan lagi untuk pendidikan sekarang ini. Ya. Dan mengapa? Hukuman itu sudah penghargaan sudah disamakan dengan hukuman. Begini maksudnya, kita bisa saja memberikan penghargaan, tapi untuk waktu-waktu tertentu, misalnya pada kegiatan lomba, ya, atau tapi untuk keseharian, penghargaan itu dia tidak efektif untuk jangka yang lama, jangka yang panjang. Tujuan dari pendidikan itu untuk jangka panjang, untuk masa depan anak-anak. Ya, ini penghargaan kalau kita berikan, ya memang anak-anak termotivasi. Tapi setelah kita menghentikan penghargaan itu, otomatis motivasi anak juga akan berhenti di situ karena sudah tidak ada lagi penghargaan yang dia dapatkan. Maunya pendidikan itu keyakinan dalam diri anak, tumbuh keyakinan. Ya, lalu kita lanjut pada slide yang berikut. Kebutuhan dasar manusia. Di sini dikatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah terpenuhinya tingkat kepuasan agar manusia bisa mempertahankan hidupnya. Ya, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan dan kesenangan dan penguasaan. Nah, jika kelima kebutuhan ini terpenuhi, maka kehidupan anak itu akan seimbang. Sebaliknya, jika yang lainnya tidak terpenuhi, maka ini akan menimbulkan emosi yang negatif pada diri anak. Bahkan anak-anak itu akan berperilaku apa yang tidak kita inginkan. Nah, contohnya misalnya untuk kebutuhan bertahan
Misalnya di kelas anak-anak itu lapar, misalnya si A lapar, dia tidak memiliki uang. Untuk memenuhi kebutuhan perutnya ini, dia ingin mencari makanan, tapi dia tidak memiliki uang. Maka bisa saja dia melakukan hal yang negatif. Misalnya mencuri uang temannya, mencuri makanan di kantin. Itu maksudnya. Jadi kalau sudah terpenuhi kebutuhannya itu, dia tidak akan melakukan apa-apa. Tapi kalau tidak terpenuhi, dia akan melakukan sesuatu hal yang menurutnya benar. Dan kalau tidak ada tuntunan dari kita, tidak ada didikan dari kita, maka ini akan menjadi kebiasaan. Itu maksudnya. Ini akan menjadi kebiasaan pada diri anak-anak. Dan inilah yang harus kita pahami benar. Lalu berikut kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu melakukan sesuatu di kelas itu, memperlihatkan perilaku itu karena ada motivasinya, ya, ada kebutuhannya. Misalnya dia ingin diperhatikan oleh guru, ingin diterima oleh teman-temannya. Jadi kalau teman-temannya tidak menerimanya, dia akan melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya akan mengganggu temannya. Begitu maksudnya. Jika dia ibu guru di kelas tidak adil dalam memberikan perhatian dan kasih sayang, anak-anak itu akan menunjukkan sikap-sikap yang negatif. Misalnya akan mengajak anak berkelahi, akan tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu berhubungan dengan kasih sayang dan rasa diterima. Berikut kebebasan. Anak-anak itu melakukan sesuatu kebutuhannya karena juga ingin kebebasan. Berikut kesenangan dan penguasaan. Jadi itu tentang kebutuhan dasar manusia. Berikut keyakinan kelas. Nah, ini berbicara keyakinan. Keyakinan kelas adalah suatu nilai kebajikan, nilai keselamatan dan kesehatan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama di dalam kelas, yang dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Nah, yang sekarang ini kita kenal dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas pada angkatan 1, 2, dan 3 itu dinamakan kesepakatan kelas. Tetapi pada diklat guru penggerak angkatan 4, 5, 6, dan seterusnya sudah diubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa demikian? Karena berdasarkan hasil kajian, kesepakatan kelas itu sudah mengarah pada peraturan. Sedangkan aturan itu sudah tidak ada lagi. Kita lebih pada disiplin positif ataupun keyakinan. Keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Olehnya, yang sekarang kesepakatan boleh diganti dengan keyakinan kelas. Itu. Lalu dalam membuat keyakinan kelas, usahakan itu bukan dari guru, bukan sepihak dari guru, tetapi kita harus ada jurang pendapat dengan siswa. Jadi usahakan kesepakatan itu ada interaksi antara guru dengan siswa, bukan guru yang membuat ditempelkan di kelas, bukan begitu. Kita minta, oh anak-anak, apa yang harus kita ini? Kita berikan pendapat, kesempatan kepada anak-anak memberikan pendapatnya, kemudian kita simpulkan satu kali. Itu untuk keyakinan kelas, ya. Lalu berikut, untuk keyakinan kelas ini, itu diharapkan kita jangan menggunakan kalimat negatif, ya. Kita dimintakan untuk menggunakan kalimat positif. Nah, seperti yang ada di belakang saya lihat, ada keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh guru kelas 2. Di situ tertulis, saya sempat baca, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu merupakan kalimat negatif. Negatifnya di mana? Di situ di mana, ibu-ibu? Iya, dilarang. Jadi dimintakan kepada kita dalam membuat keyakinan kelas itu, dia menggunakan kalimat positif. Dilarang membuang sampah
manusia, buanglah sampah pada tempatnya. Itu maksudnya. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, jika nanti membuat keyakinan kelas, jangan menggunakan kalimat negatif. Kita harus menggunakan kalimat positif. Mengapa demikian? Karena kalimat negatif itu bentuk larangan mengarah pada aturan, ya. Itu. Lalu berikut, keyakinan kelas berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi kelas itu. Jadi kelas 5 berbeda dengan kelas 1. Kalau misalnya di kelas 5 anak-anaknya selalu ribut tidak mendengar guru, maka jadikan itu sebagai keyakinan kelas. Kalau di kelas 1 anak-anak sudah mendengar, berarti jangan lagi masukkan itu pada keyakinan kelas. Kita lihat yang menonjol yang negatif di kelas itu, itulah yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Berikutnya, keyakinan kelas jangan banyak-banyak. Nantinya anak bingung apa yang harus ditaati. Usahakan kita melakukan keyakinan kelas itu sedikit saja, yang penting anak-anak itu bisa menerapkan. Itu yang paling utama, itu anak-anak bisa menerapkan keyakinan yang sudah mereka buat bersama. Jangan dikasih panjang-panjang, tapi anak-anak bingung apa yang harus dibuat terlalu banyak. Itu berbicara tentang keyakinan kelas. Berikut tentang posisi kontrol. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang diharapkan, ya, ada pada guru. Nah, yang pertama penghukum. Ini merupakan posisi kontrol tingkat rendah, tingkat bawah, bahkan mungkin tidak diizinkan lagi untuk dilakukan oleh seorang guru. Nah, seperti saya jelaskan tadi, penghukum itu di mana anak guru di sini satu arah saja perintah, hanya perintah dari guru, tidak ada kesepakatan dari siswa. Perintah dari guru, dan guru meyakini bahwa yang dia perintahkan itu benar, dan jika anak melakukan kesalahan akan dihukum. Ini tidak bisa, ya, apalagi kalau kita menggunakan hukuman fisik. Itu. Baru posisi kontrol yang berikut adalah teman, ya, dimana di sini kita sebagai seorang guru dalam menangani suatu kasus itu diharapkan kita itu bisa berposisi sebagai teman. Ya, kadang-kadang kita bawa dengan candaan, kadang-kadang kita bawa dengan gerakan tubuh yang penuh jenaka. Ya, kita berusaha menjadi teman dalam menangani kasus. Ya, itu untuk sebagai teman, sehingga anak-anak itu bisa merasa senang, bisa merasa nyaman jika diperiksa oleh guru dalam menangani kasus yang timbul pada diri anak-anak. Yang berikut, pembuat merasa bersalah. Ya, ini pembuat merasa bersalah. Di sini posisi kita dalam memeriksa suatu kasus itu, kita diharapkan untuk bersikap lembut, ya, bersikap lembut. Dan di sini gaya kita juga, baik cara bicara kita itu, bahasa tubuh kita, ya, harus baik dan penuh dengan kelembutan, sehingga anak-anak itu dengan perlakuan dari guru seperti ini akan timbul rasa bersalah pada dirinya. Nah, contoh dalam memeriksa suatu kasus itu, kita membuat anak-anak merasa bersalah, seperti misalnya kita berbicara begini, ibu kecewa dengan sikap yang Andi lakukan tadi. Bagaimana kalau sikap ini orang tua ketahui? Bagaimana perasaan Andi? Nah, seperti itulah sebagai teman. Ya, jadi kita berbicara sebagai teman, saling berbagi pendapat. Yang berikut, pemantau. Nah, pemantau di sini guru hanya melihat saja setiap kasus yang ditimbulkan oleh anak-anak, perilaku yang timbul pada anak-anak itu hanya cukup dipantau saja, dijadikan bukti-bukti fisik yang akhirnya mempengaruhi nilainya. Itu yang dimaksud sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini sebagai manajer inilah yang diinginkan oleh guru penggerak, oleh kita dalam guru dalam mendidik anak.
di mana kita bisa merangkum posisi kontrol yang di atasnya, baik dia sebagai teman, pembuat merasa bersalah, bahkan sebagai pemantau. Nah, di sini pada manajerial ini dalam memeriksa suatu kasus diharapkan kita itu lebih mengarahkan pada keyakinan yang sudah dibuat. Jadi kalau mereka melakukan suatu kasus, kita tanyakan kembali, keyakinan apa yang sudah kalian sepakati di sekolah? Keyakinan apa yang sudah kalian sepakati di kelas? Nah, dengan kasus ini, apa solusi yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan kalian ini? Jadi lebih ditekankan pada keyakinan yang sudah kita buat bersama. Itu maksudnya dari posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Berikut segitiga restitusi. Nah, segitiga yang terakhir adalah segitiga restitusi, adalah suatu tahapan untuk memudahkan para guru, orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. 3 kasus, 3 tahapannya. Dalam memeriksa kasus anak ini ada 3 tahapan, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Dengan teori kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Jadi maksudnya di sini dalam menstabilkan identitas, jika ada kasus yang muncul, kita sebagai pemeriksa, kita sebagai guru yang memeriksa kasus itu, nah kita memberikan arahan dulu. Misalnya begini, Ibu tahu Andi sudah melakukan suatu kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu hanya ingin mencari bagaimana solusinya dalam menangani apa yang Andi lakukan tadi. Seperti itu untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, jadi kita lebih untuk validasi tindakan yang salah ini, teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Artinya kita dalam memeriksa suatu kasus, kita diutamakan mencari alasan anak itu berperilaku demikian. Jangan langsung memvonis, kamu sudah melakukan kesalahan, kamu harus dihukum, orang tua harus diundang. Tidak. Kita cari alasan, mengapa dia melakukan hal seperti itu. Kemungkinan ada kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga dia berbuat demikian. Ya, kita cari alasannya. Misalnya di kelas kita sementara mengajar lalu memberikan tugas, anak-anak yang lain hanya bercerita, hanya bermain. Ya, kita jangan langsung panggil, yang ini maju ke depan, kamu kerjakan tugas. Jangan. Kita tanyakan dulu ya untuk tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan mengapa mereka melakukan hal yang demikian. Ya, mungkin saja mereka bosan dengan cara mengajar guru hanya ceramah-ceramah saja. Mungkin saja mereka tidak menguasai materi. Mungkin saja tugasnya terlalu sulit bagi mereka. Jadi kita berikan tingkatan soal sesuai dengan kemampuan mereka. Namun hasilnya sama, ya penilaiannya sama, walaupun tingkatan soalnya itu berbeda. Disesuaikan dengan pemahaman mereka. Sehingga dengan demikian pembelajaran akanlah lebih bermakna. Itu seperti segitiga restitusi dalam menangani suatu kasus. Berikut menanyakan keyakinan. Ya, ini sudah pada keyakinan kelas seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi kita semua memiliki motivasi, memiliki nilai-nilai kebajikan.